Saya hendak menceritakan sesuatu yang menarik yang saya temukan dalam 3 hari terakhir ini. Awalnya pada hari Selasa lalu, ketika saya sedang mengecek berita-berita tentang sidang kedua kasus gugatan ijazah SMA-nya Gibran. Ternyata ada berita tentang agenda kunjungan kerja Gibran ke Papua selama 2 hari. Hari Selasa hingga Kamis dari tanggal 16 sampai tanggal 18 hari ini ya. Kemudian ketika saya Google soal kunjungan ke Papua itu, saya menemukan sebuah berita yang berasal dari website resmi Wakil Presiden RI ya, Wapres RI Go ID, yang judulnya menyatakan bahwa Wapres Gibran bertolak ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Dalam hati saya bilang, wah, akhirnya Gibran mendapat kesempatan mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Akhirnya Gibran bisa merasa sejajar dengan beberapa pejabat seperti Menko AHY yang kerap mewakili Presiden Prabowo. Senang dong ya para pendukung dan pemuja Gibran. Ya nggak apa-apa kan, daripada para pendukung ini malah ngomel-ngomel sendiri, bahkan ngomelnya diarahkan kepada Presiden Prabowo, gara-gara Gibran tidak dilibatkan dalam acara-acara penting ya. Saya kan penasaran juga ya, gimana nih narasinya Gibran ketika mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Namun yang saya temukan selanjutnya justru jauh lebih menarik. Yakni ketika saya klik link berita itu di Google, link itu ujung-ujungnya hanya ke halaman pertama website Wapres RI. Itu kan pertama kali saya klik pada hari Selasa lalu. Saya coba lagi besoknya hari Rabu ya, sampai saya bikin videonya loh. Jelas ya di videonya, link itu ternyata buntu, alias berita yang awalnya dirilis secara resmi di website Wapres RI, saya kira itu kemudian dihapus. Hari ini sampai video ini dibuat, link itu masih ada di Google, dan kalau teman-teman mau coba klik, silakan saja ya. Oke, lanjut. Kita balik ke hari Selasa lalu. Setelah saya menemukan bahwa link itu buntu, saya pun mempertanyakan, ini beneran nggak sih Wapres Gibran ke Papua Nugini? Saya pun Google lagi secara detail ya. Waktu itu hanya ada satu berita dari media selain dari website Wapres RI soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Namun medianya bukan media mainstream, media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, CNN ya, dan lain sebagainya ya. Ini beritanya dari media Berita Banten. Judulnya sama dengan yang di Wapres RI, bahwa Wapres Gibran menggantikan Prabowo menghadiri HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Selain satu berita itu, saya juga menemukan ada satu channel di YouTube, channel pribadi dari pendukung Gibran yang memuat video kedatangan Gibran di Bandara Papua Nugini. Video ini diposting pada hari Senin, tanggal 15 September. Kemudian saya juga mencoba mencari di media sosial X untuk menemukan jika ada media lain yang memuat kunjungan Gibran ke Papua Nugini itu. Saya hanya menemukan satu lagi media, nama medianya kabartangsel.com. Sekali lagi, ini temuan pada hari Selasa lalu ya. Jadi Selasa itu hanya ada dua media yang bukan media mainstream atau media besar nasional yang memuat berita tentang kunjungan Gibran. Sampai di sini, sudah kelihatan ada sesuatu yang terjadi ya. Pertama, website resmi Wapres RI menghapus beritanya. Kedua, tidak ada media besar nasional yang memberitakannya. Hanya ada dua media kecil yang memberitakan, di mana sangat jelas. Di sana disebut bahwa Gibran ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo. Ini kan ganjil ya. Mewakili presiden, mewakili negara, tapi kok nggak diberitakan oleh media-media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lain sebagainya. Saya juga sempat mengecek media luar yang memberitakan kehadiran para pemimpin dunia dalam acara peringatan HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Ini ya di media The Guardian. Ini media dari Inggris, sudah lama berdirinya.
Di sana disebutkan beberapa pemimpin negara yang hadir. Ada dari Australia, Kepulauan Solomon, dan lain-lain. Gak ada nama Gibran disebut sebagai perwakilan Indonesia. Saya jadi bertanya-tanya ya, Gibran itu ke sana diundang nggak sih? Lanjut ya. Kemudian hari Rabu kemarin, itu kan ada acara penting yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, yakni acara reshuffle kabinet. Tentu saja Gibran nggak hadir dalam acara itu. Ketidakhadiran Gibran ini tentu jadi berita di media-media besar nasional. Dalam berita di media-media itu disebut bahwa keterangan dari istana menyebut bahwa Gibran sedang keluar kota. Itu ya, dari media CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dan RMOL. Semua sama isinya. Ada keterangan dari istana bahwa Gibran sedang keluar kota. Tidak ada satupun dari media itu yang menyinggung soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Yang ada hanya soal kunjungan ke Papua. Ternyata kunjungan Gibran ke Papua itu baru dimulai pada hari Rabu kemarin, tanggal 17 September. Ini ya, ada beritanya bahwa PJ Gubernur Papua menyambut kedatangan Gibran di Bandara Sentani hari Rabu kemarin. Namun di berita itu juga enggak ada disebut bahwa kedatangan Gibran itu bukan dari Jakarta, melainkan dari negara sebelah. Keluar negeri mewakili Presiden Prabowo, tapi enggak diberitakan oleh media-media besar nasional. Oleh pihak istana, yakni dari Mensesnek Prasetyo Hadi, hanya disebut bahwa Gibran lagi di luar kota. Dan yang paling majlep adalah di website resmi Wakil Presiden RI, beritanya sempat keluar tapi kemudian dihapus. Seolah kunjungan Gibran ke Papua Nugini itu tidak diakui. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen, Gibran interjualan martabak dan main Tamiya mikir negara nggak nyambung. Sepertinya Gibran belum sadar kalau sekarang sudah jadi wapres. Hari-hari seperti baru latihan jadi wapres. Nah, semoga secepatnya si Gibran segera mundur. Ya memang kosong sekali ini. Kalau berkunjung semua orang bisa, cuman kalau tampil untuk berbicara bisa tidak. Mundur lebih terhormat, jangan sampai adanya pemakzulan dan masalah ijazah yang kurang jelas. Wapres nggak berguna, habiskan uang negara, mundur aja lebih terhormat. Harusnya nggak usah dipaksa tapi ikhlas mundur sendiri saja, kan nggak punya kemampuan. Nah, memang sebaiknya mundur, suruh belajar dulu agar pintar, pengetahuannya tidak pelongo-pelongo jadi penjabat. Mundur atau dimundurkan, usut tuntas secepatnya yang merugikan negara. Nah, terima kasih ya Tuhan, kenapa kebohongan selalu dipelihara? Ya Allah, lah Pak Prabowo juga berani sekali, takut yang hebat pun takut, rakyatlah yang harus ngamuk. Nah, kalau memang punya ijazah asli tunjukkan, nggak perlu minta bantuan pengacara. Kemana wapres pergi cuman bluskan ke pasar, sekolah, ke puskesmas, ke Bali malah dilarang berkunjung lagi ke Bali, memalukan dirinya sendiri. Nah, kita kan harus sadar sendiri kalau memang tidak mampu, buat apa dipertahankan. Negara mewakilkan di acara penting seorang lulusan SMP, terus apa yang bisa dilakukan? Ingat, ada risiko apabila bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuannya, apalagi urusan negara, lebih baik tidak mundur. Nah, yakin kebenaran berjalan di jalannya, semangat buat orang-orang yang amanah. Tugas seorang wakil presiden itu berat. Kalau tidak mau mundur, dimundurkanlah. Dilepas saja daripada nyusai kerjaan Prabowo. Pak Presiden Prabowo, kami mewakili rakyat berakal waras, copot wapres. Tidak ada kemampuan kemana-mana, pakai uang pajak rakyat. Tidak ada hasilnya, rakyat merasa rugi. Punya wapres, tidak ada kemampuan memimpin negara ini. Hancur Indonesia, Pak Presiden Prabowo. Mundur sendiri pastinya tidak mau, harus dipecat. Jika tak mau untuk mundur, rakyat yang sangat berkompeten memundurkannya. Rakyat Indonesia sudah harus mulai sadar akan makna memilih pemimpin berdasar pengalaman yang lalu. Banyak pemimpin yang tidak sesuai harapan rakyat justru menguntungkan diri sendiri. Contoh, pemilu 2024 sangat kental, pemilih terpengaruh oleh bansos dan tekanan penguasa mulai tingkat RT, lurah, bupati, atau wali kota, gubernur, polri, menteri, dan presiden.
Pilihlah pemimpin yang mempunyai kualitas untuk membangun bangsa negara kita. Prabowo itu jenderal jadi punya kemampuan memimpin yang luar biasa. Lebih baik mundur secara terhormat daripada dipaksa mundur. Nah, kalau itu hanya tipu cuman mencitrakan diri, publik faham bu. Lebih baik mundur kalau tak mampu bro. Udahlah kalau memang pelong-pelong udah mundur saja daripada bikin malu negara. Nah, setiap kali Gibran kunjungan mestinya bapaknya menapingi agar jawaban pernyataan betul-betul benar. Semoga Allah swasta yang membongkar kebohongan Gibran dan berikan azab pedih. Negara ini perlu orang-orang yang layak dalam mengolah pemerintahan supaya rakyatnya bisa hidup makmur, damai, sentosa, bukannya untuk satu keluarga yang rakus demi ambisi apapun dilakukan. Sangat malu negara ini punya wapres seperti ini. Itu apakah tidak ada yang lain selain wapres sekarang ini? Ya, orang yang nggak pantas jadi wakil presiden masih dipaksakan. Begini saja kalau wakil presiden nggak diganti, seharusnya diadakan pemilu dan mencari presiden dan wakil presiden yang pantas mimpin negara daripada berlarut-larut takutnya rakyat memilih jalan seperti Nepal. Indonesia memerlukan pemimpin yang tangguh, cerdas, jujur, adil, punya rasa kebangsaan, dapat mempertahankan kedaulatan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Gibran kosong melompang, mundurlah. Sedih dan sangat sedih dan sayang andai kata sekarang dan ke depan dipimpin oleh seorang Gibran malu dan malu negara ini. Entah apa yang selalu digembor-gemborkan oleh termulu apa kata dunia. Wapres kata Ade Armando terbaik sepanjang wapres yang lain, tapi kenyataannya Bapak ditertawakan, tidak kemampuan. Contoh solusi banjir di Bali tak mampu dijawab, mundur dimakzulkan, itu baru ada perubahan Indonesia maju. Nah, ngurus negara dan bangsa yang besar ini tidak cukup hanya dengan bagi-bagi susu, buku, dan sejenisnya. Seorang wapres mestinya punya kapasitas sama dengan seorang presiden dan bisa memberikan semacam kuliah umum tentang masa depan negara dan bangsa di bidang iptek, industri, pertanian, maritim, ekonomi, geopolitik, dan lain-lain. Pemilihan penjabat seharusnya dites secara lisan oleh orang yang dirahasiakan kepada calon penjabat, dan saat itu diumumkan hasilnya. Tidak boleh ditunda supaya tidak ada kong kaling kong, dan calon penjabat harus diumumkan media lulusan dari mana. Penjabat harus pintar, jujur. Nah, presiden punya hukum tertinggi, harus tegas terhadap orang-orang yang punya kepentingan bukan untuk rakyat bersama Pak Prabowo. Harusnya sadari diri kalau tidak mampu untuk menjadi pemimpin, apalagi untuk level wapres ini ambisi bapaknya. Jangankan berijazah palsu, berijazah S1, S2, S3, kalau memang tidak mampu ya mundur jadi wapres, apalagi yang berijazah tidak jelas. Prabowo seharusnya berhati-hati dengan Gibran, jangan sembarangan memberi tugas negara kepadanya. Memang sepertinya keluarga yang sedikit pun nggak ada malunya. Kalau saya mending mundur kalau sudah nggak anggap lagi, apalagi sering dibully. Biarlah waktu yang menentukan. Jagung ditanam pastilah tumbuh jagung, nggak mungkinlah tumbuh apel. Siapapun yang dapat jabatan dari Prabowo harusnya berterima kasih sama Jokowi. Masih kerja kerasnya Jokowi tanpa Jokowi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang anak kita nggak usah sekolah tinggi, cukup sampai saja udah bisa jadi wapres. Pak Prabowo nggak butuh hiburan. Rakyat bersama Pak Prabowo, Pak Dedi, Mutasi, Pak Ampen, itu yang dibutuhkan rakyat. Yang menyedihkan sebegitu banyaknya profesor dan orang-orang pintar tamat luar negeri, ijazahnya asli lagi tapi dioyak-oyak sama yang tamatannya nggak jelas. Sungguh miris ini negara. Ini kenapa juga wow anteng aja lihat kelakuan wapresnya. Nah, orang mau maju salah susah, mau mundur emang undur-undur. Jika anak-anak bodoh-bodoh memang keluarga pikiran. Sebenarnya yang keliru yang dipilih apa yang milih yo. Nah, mana mau dimundur modal saja belum belek atau pulang, dan mundur saja daripada nimbak Zulkan.
Nah, kasihan maksain diri kebodohan yang luar biasa. Mundur jangan dipaksakan dari awal juga, saya mah tidak seru. Di negara sebesar ini banyak yang lebih gagah, karismatik, wibawa, cerdas, dan pandai berkomunikasi. Kenapa yang dipakai yang pelongo-pelongo, malu tahu dengan negara-negara lain? Kalau memang tidak berkualitas untuk menjadi wapres yang memiliki kompetensi yang membanggakan, sebaiknya mundur saja, jangan memaksakan diri daripada memalukan bangsa dan negara Indonesia untuk diakui sebagai penjabat publik. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.